Saudara-saudari keluarga Katolik Indonesia diaspora di mana saja berada. Salam hangat dari Dallas Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Nama saya Ciprianus Olaroto, seorang imam misionaris SWD yang kini berkarya di Amerika Serikat. Sekarang ini kita berada pada hari Minggu ketiga masa Advent. Dan sebagaimana kita ketahui, pada minggu ini lilin yang berwarna merah muda pada lingkaran Advent dinyalakan. Dan juga di banyak paroki, para imam mengenakan kasula berwarna merah muda. Sebagaimana Anda lihat, kini aku mengenakan stola yang berwarna merah muda. Mungkin ada sebagian yang bertanya, mengapa demikian? Kita tahu bahwa warna merah muda merupakan percampuran antara warna ungu yang merupakan warna liturgi masa Advent dan warna putih yang merupakan warna liturgi masa Natal. Dengan perpaduan kedua warna ini, gereja sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa sukacita Natal sudah bisa mulai dirasakan, sudah bisa mulai dialami, karena kita sudah semakin dekat pada sukacita Natal walau belum sepenuhnya. Makanya minggu ketiga masa Advent dikenal juga dengan nama Gaudete Sunday atau Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Sebagai Minggu Sukacita, bacaan-bacaan kitab suci hari ini merupakan nyanyian sukacita akan keselamatan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menyatakan kepada kita bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan keselamatan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang yang tertawan. Santo Paulus dalam bacaan kedua dari suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika mengajak mereka dan kita semua tentunya untuk selalu bersukacita dan berdoa tiada hentinya. Dalam situasi apapun, kita diharapkan untuk selalu bersyukur. Dan dalam bacaan Injil 1 Yohanes berbicara tentang sukacita dengan menunjukkan kepada kita Yesus sebagai terang yang datang untuk menerangi kegelapan hidup kita. Ada satu hal yang menarik perhatian saya dalam bacaan Injil hari ini, terutama pada bagian terakhir, ialah bahwa Yohanes Pembaptis menyatakan ketidaklayakannya di hadapan Yesus. Ia merasa diri tidak pantas bahkan untuk melepaskan tali sandalnya sekalipun. Mungkin Anda seperti saya bertanya-tanya, mengapa Yohanes mengatakan hal seperti itu? Padahal kita ketahui bahwa Yohanes sama sekali bukan orang sembarangan. Yesus sendiri berkata bahwa di antara semua yang dilahirkan dari wanita, tidak ada yang lebih besar dari dia. Selain itu, dia adalah subjek dari banyak nubuatan dan misinya jelas sangat mulia, menjadi pembawa berita Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa dia menganggap dirinya tidak layak di hadapan Yesus? Bahkan tidak layak untuk melepaskan tali sandal Yesus sekalipun. Sebagaimana kita ketahui, tradisi memakai atau melepaskan sandal dalam masyarakat Yahudi pada saat itu adalah pekerjaan seorang pembantu kasar. Yohanes Pembaptis dalam hal ini menempatkan dirinya sebagai seorang pembantu kasar di hadapan Yesus, dan bahkan lebih rendah lagi dari seorang pembantu kasar yang memperlihatkan kerendahan hatinya. Baginya akan menjadi sebuah kehormatan besar untuk menjadi hamba Tuhan Yesus.
Dia merasa bahwa putra Allah jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri, sehingga dia mendapat kehormatan walau hanya diizinkan menjadi budak paling rendah di dalam misi ilahinya itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yohanes sungguh-sungguh seorang yang rendah hati. Dan kerendahan hatinya itu sangat tulus di hadapan Yesus. Dia tahu bahwa dia hanyalah seorang pembawa berita. Jadi dia tidak berminat sama sekali untuk menarik orang kepada dirinya sendiri, melainkan untuk menunjukkan kepada mereka Yesus yang adalah terang. Dia tidak punya alasan untuk meninggalkan dirinya dan menjadikan dirinya seperti Yesus. Baginya cukup bersukacita karena menjadi pembawa kabar, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Itu sebabnya dia berkata pada kesempatan lain bahwa Yesus harus menjadi semakin besar dan dia menjadi semakin kecil. Sikap Yohanes Pembaptis ini, kerendahan hati dan ketulusannya dalam menjalankan misinya, dihadirkan kepada kita pada hari Minggu ketiga Advent ini dengan maksud untuk diteladani. Ini adalah sikap yang tepat yang harus kita miliki dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari raya Natal dan kedatangannya yang kedua kalinya di akhir zaman yang kita kenal dengan nama parusia. Betapa sulitnya bagi kita untuk menjadi rendah hati dan menjadi hamba yang sederhana. Kita suka dan selalu tergoda untuk menjadi yang pertama, yang terhormat. Masyarakat tempat kita berkarya juga memaksa kita untuk bersaing satu sama lain untuk menjadi orang yang paling penting. Di banyak aspek dan level kehidupan kita dipaksa untuk bersaing satu sama lain guna meraih sukses. Ada orang yang mengatakan hidup tanpa persaingan adalah hidup tanpa kemajuan. Ya, itu benar. Untuk maju kita harus bersaing dengan orang lain. Orang yang kompetitif selalu kreatif dan tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Merekalah alasan kita memiliki teknologi yang kita gunakan saat ini, ponsel, komputer, dan macam-macam. Mereka adalah alasan kita memiliki pakaian yang kita kenakan hari ini. Tapi bukan itu persaingan yang kita maksudkan di sini. Yang kita maksudkan di sini adalah persaingan untuk menjadi yang lebih penting atau yang lebih terhormat dari mereka yang lain. Lihatlah tempat kita berkarya, atau di masyarakat kita, atau bahkan di komunitas gereja kita. Saya cukup yakin bahwa beberapa orang walau dalam intensitas rendah cenderung untuk mencari panggung, ingin menjadi yang paling penting daripada mereka yang lain. Ketika mereka melihat orang lain menjadi lebih baik dalam pekerjaan atau menjadi lebih terkenal atau memiliki lebih dari apa yang mereka miliki, mereka berusaha untuk menghancurkan orang-orang itu dengan menggosipnya atau mempermalukan mereka atau cara negatif lainnya hanya untuk mengecewakan mereka. Hal ini sungguh menyedihkan, tetapi itulah yang sering kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini Ibu Gereja yang Kudus meminta kita untuk meniru kerendahan hati, kesederhanaan, dan ketulusan Yohanes Pembaptis dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mempersiapkan diri kita menerima Yesus di dalam hati kita pada hari raya Natal. Maka semoga rahmat Advent meruntuhkan kesombongan dan kecenderungan persaingan negatif kita.
dan membangun kualitas hidup Yohanes Pembaptis yang rendah hati dan tulus sembari kita mempersiapkan diri kita dengan sukacita untuk menjumpai Yesus Sang Juru Selamat di hari Natal mendatang. Semoga